Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di video pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang apa saja faktor yang mendorong bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Untuk video pembelajaran kali ini kita lanjutkan, yaitu mengenai tokoh-tokoh yang melakukan penjelajahan samudera. Kita mulai dari bangsa Spanyol. Yang pertama yaitu Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Christopher Columbus dengan menggunakan 3 buah kapalnya, yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Ia menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Selanjutnya, Kepulauan Bahama dikenal sebagai Hindia Barat. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 sampai 1504 berlayar terhitung 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang diberi nama Amerika. Jadi Columbus ini penemu benua Amerika. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, menyusul pelaut-pelaut Spanyol seperti Cortés dan Pizarro. Cortés menduduki Meksiko pada tahun 1519 dengan menaklukkan suku Indian, yaitu kerajaan Aztec dan suku Maya di Yucatan. Sedangkan Pizarro pada tahun 1530 menaklukkan kerajaan Indian di Peru, yaitu suku Inca. Selanjutnya tokoh yang kedua ini Ferdinand Magellan atau dikenal dengan Magellan ya. Pada tanggal 10 Agustus 1519 ini Magellan berlayar ke barat didampingi oleh Kapten Juan Sebastian Elcano atau Sebastian Elcano ya. Dia seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magellan dan Elcano mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magellan di Kepulauan Massawa ya. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina, mengambil nama Raja Spanyol Philip II ya. Dalam suatu pertempuran melawan orang Mactan, Magellan gugur ya tanggal 27 April 1521. Selanjutnya ini penjelajah dari Spanyol yang ketiga yaitu Juan Sebastian Elcano ya. Akibat gugurnya Magellan ya di Filipina itu, rombongan bergegas meninggalkan Filipina yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Ini menuju Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Nah, di sini Magellan dianggap sebagai orang besar dalam dunia perlayaran ya, karena menjadi orang yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Raja Spanyol memberi hadiah sebuah tiruan bola bumi ya. Pada tiruan bola bumi itu dililitkan pita bertuliskan "Engkaulah yang pertama kali mengitariku." Tokoh-tokoh penjelajah samudra dari Spanyol. Kita lanjutkan ke tokoh dari Portugis ya. Jadi orang Portugis ini menjadi pelopor juga dalam berlayar mencari tempat asal rempah-rempah.
Nah, hal ini tidak lepas dari kiat Pangeran Hendri Mualim atau Hendri Navigator ya, yang memberi hak-hak istimewa kepada keluarga-keluarga saudagar sukses di Italia. Atas perjanjian Tordesillas, bangsa Portugis melaksanakan penjelajahan samudra ke arah timur, sehingga sejak perjanjian tersebut ditetapkan banyak tokoh melaksanakan penjelajahan samudra. Berikut tokoh-tokohnya. Yang pertama, Bartolomeus Dias ini berangkat dari Lisabon ya pada bulan Agustus 1487. Ketika sampai di ujung selatan benua Afrika, kapal Dias terkena badai topan ya. Setelah badai reda, Dias kembali ke Portugis. Oleh Dias dan rombongannya, ujung selatan benua Afrika dinamai Tanjung Badai. Namun, Raja Portugal João II mengganti namanya menjadi Tanjung Harapan. Nama Tanjung Harapan ini dengan alasan untuk menghilangkan kesan menakutkan, dan tempat tersebut dianggap memberikan harapan bagi bangsa Portugis untuk menemukan Hindia. Selanjutnya, pelayar yang kedua yaitu Vasco da Gama ya. Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis Manuel I ini memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias ya. Ekspedisinya dilakukan melalui laut sepanjang pantai Afrika Barat. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur ya, atas petunjuk Mualimur ya. Da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta pada tanggal 22 Mei 1498. Di Kalkuta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis, dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Untuk tokoh selanjutnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Ini setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, ini ya, orang Portugis sadar bahwa perdagangan rempah-rempah di Asia yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali. Bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Kalkuta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque ya. Ekspedisi ini berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Setelah berhasil menguasai Malaka 1511 ya, ini para tokoh perjuangan Portugis mendengar kabar bahwa para pedagang yang singgah di Malaka, jika di daerah timur Nusantara masih terdapat pusat mutiara timur. Dengan demikian, Alfonso ini melanjutkan perjalanan ke timur hingga pada tahun 1512 sampailah di Kepulauan Maluku. Nah, di sini ada pertemuan antara Spanyol dan Portugis. Pada tahun 1512 ini Portugis dikabarkan sampai di Maluku dan menduduki daerah Tidore. Nah, ini keberadaan mereka tidak menambah kenyamanan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, hingga terjadi beberapa perselisihan. Puncaknya, pimpinan agama yang ada di Eropa meluruskan permasalahan dengan mengeluarkan perjanjian bagi kedua negara tersebut yang berselisih, yaitu Portugis dan Spanyol ya. Selanjutnya dikeluarkanlah perjanjian Saragossa. Dan ini berakhir dengan perginya Spanyol dari Maluku, sebab wilayah penjelajahan samudra Spanyol hanya sampai di Filipina. Meskipun demikian, pertemuan kedua negara tersebut membuktikan bahwa bumi itu benar-benar bulat ya. Itulah beberapa tokoh dari Portugis. Selanjutnya tokoh yang dari Belanda ya, ini tokoh-tokoh atau orang-orang yang berlayar dari Belanda.
Nah, ini setelah Portugis dan Spanyol, ini Belanda menyusul. Biasanya ini para pedagang Belanda ini membeli dagangan rempah-rempah dari Portugis di pusat pasar Lisabon ya. Namun setelah Lisabon dikuasai Spanyol, Belanda mencari jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah. Walaupun Portugis berusaha merahasiakan jalan ke penghasilan rempah-rempah, tetapi Belanda berhasil menyusul Portugis dan Spanyol. Nah, ini beberapa tokoh dari Belanda. Yang pertama Barents ya, ini tahun 1594. Barents ini mencari daerah timur Asia ya, daerah timur di Asia melalui jalur lain, yaitu ke utara. Nah, perjalanan Barents terhambat karena air laut membeku sesampainya di kutub utara. Ia berhenti di sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Novaya Zemlya. Ya, Novaya Zemlya. Kemudian memutuskan untuk kembali, tetapi meninggal dalam perjalanan. Yang kedua, Cornelis de Houtman. Ini pada tahun 1595, de Houtman dengan 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur. Jadi mengambil jalur seperti yang ditempuh oleh Portugis. Pada tahun 1596 ini Cornelis de Houtman bersama rombongannya sampai di Indonesia dan mendarat di Banten. Nah, itu Belanda jadi sampai ke Indonesia itu mendarat di Banten. Selanjutnya Jacob van Eyck ini belajar dari pengalaman de Houtman. Ia datang ke Banten dengan sikap yang ramah ya. Dia pada tahun 1564 dia datang dengan sikap yang ramah terhadap penduduk Banten. Nah, ini karena sikapnya yang ramah, kedatangannya di Banten disambut dengan baik oleh warga Banten. Nah, sebab pada saat itu ada perlawanan rakyat Banten terhadap Portugis sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Jacob van Eyck. Itu tokoh yang dari Belanda. Selanjutnya tokoh-tokoh yang dari Inggris, yaitu yang pertama ada Sir Francis Drake ya, tahun 1577. Ini Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Setelah mendapatkan banyak rempah-rempah, Drake pulang dengan membawa banyak rempah sampai ke negerinya ya, di Inggris tahun 1580, jadi 3 tahunan. Nah, pelayaran Drake ini belum memiliki arti penting secara ekonomis dan politik. Terus selanjutnya ada tokoh Pilgrim Fathers ya, tahun 1607. Rombongan yang menamakan diri Pilgrim Fathers ini melakukan pelayaran ke arah barat. Kapal yang bernama Mayflowers ini berhasil membawa rombongan ini mendarat di Amerika Utara. Ada lagi yang dari Inggris, ada Sir James Lancaster ya dan George Raymond ya. Sir James Lancaster dan George Raymond. Pada pelayaran tahun 1591 ini Lancaster berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang. Sampai di Inggris pada tahun 1594. Pada bulan Juni 1602 ini Lancaster dan maskapai perdagangan Inggris Asia berhasil tiba di Aceh dan terus menuju Banten. Di Banten ia mendapatkan izin dan mendirikan kantor dagang ya. Selanjutnya ada Sir Henry Middleton ya, tahun 1604. Ini pelayaran kedua IEC yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton ya, berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Di sini terjadilah persaingan dengan VOC, jadi selama tahun 1611 sampai 1617.
orang-orang Inggris mendirikan kantor dagang di Sukadana ya, sekarang Kalimantan Barat Daya, daerah Kalimantan Barat Daya. Dan Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Priaman, dan Jambi. Nah, ini ada persaingan antara orang Belanda dan Inggris. Selanjutnya ada Thomas Raffles ya. Ini tahun 1811 ketika Inggris memenangkan peperangan di Eropa dan ditandai dengan perjanjian Tuntang ya. Inggris dapat menguasai Nusantara dengan mengirimkan Thomas Raffles ke Nusantara. Nah, ini sebagai gubernur jenderal nanti. Itulah beberapa tokoh yang melakukan pelayaran samudera. Itulah materi pada video pembelajaran kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Salam sejarah.